Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, puasa, saum itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa yang pertama bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah tameng yang akan memperisai seseorang hamba dari api neraka. Masya Allah. Iya. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun. Masya Allah. Bayangkan akhi, berpuasa di jalan Allah satu hari itu menyebabkan Allah menjauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun. Keutamaan yang besar sekali, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang kedua, as-saum yudkhilul jannah. Bahwa puasa itu memasukkan pelakunya ke surga. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, bahwa Abu Umamah berkata, "Qultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Hai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? "Alaika bis-saum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, kata Rasulullah, puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, itu menunjukkan akan keutamaan puasa, ya akhwat Islam. Di antaranya yang ketiga, bahwa puasa itu pahalanya diberikan pahalanya tanpa batas. Kalau amalan lain diberikan pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim dengan lafaz, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah Ta'ala, "Illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Subhanallah. Ternyata ya pahala puasa itu dilipat gandakan, ya akhal Islam, lebih daripada apa? 700 kali lipat, ya. Kenapa? Karena puasa itu butuh kesabaran, tidak Pak? Sedangkan sabar itu Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu diberikan pahala tanpa hisab. Sedangkan puasa kita butuh ya kepada 3 macam kesabaran. Pertama, sabar di atas ketaatan. Ya tidak. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat.
Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Musibah lapar. Lapar musibah tidak, Pak? Ayo. Makanya 3 jenis sabar itu ada pada puasa. Makanya pantas saja kalau puasa itu diberikan pahala tanpa batas, subhanallah. Iya. Yang keempat, keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu diberikan 2 kegembiraan. Idza aftara farih. Ketika ia berbuka puasa gembira. Antum gembira enggak, Mas? Buka puasa, ah? Makanya kalau orang berpuasa ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Ya, apa itu? Itu dia. Pokoknya yang paling ditunggu-tunggu itu ya adzan maghrib. Sampai-sampai ada yang request ke Roja itu, bisa request adzan maghrib nggak ya, Mas? Iya. Gembira ketika kita berbuka puasa, gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan ketika ia bertemu dengan Allah, dia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu lafaz Imam Bukhari. Keutamaan yang kelima, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi yang paling wangi. Kata Rasulullah SAW, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu biasanya mulutnya bau. Kenapa? Bau mulutnya itu bukan dari mulutnya, Pak, tapi dari perutnya. Walaupun antum sikat gigi bagaimana tetap aja bau. Soalnya baunya bukan berasal dari apa? Mulut, tapi dari perut. Bau ini akibat daripada kita menahan dari apa? Lapar dan dahaga karena Allah. Maka bau itu akan berubah menjadi apa? Ya, wangi yang sangat wangi kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Keutamaan yang keenam, bahwa puasa, saum dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Abu Nuaim, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fih. Nanti puasa akan berkata, ya Allah, dahulu di dunia aku mencegah ia dari makan dan syahwatnya, tolong berikan syahwat untukku kepadanya. Yaqulul Quran, sementara Al-Quran berkata, mana'tuhun naum bil lail, ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, berikan syafaat kepadaku untuknya. Masya Allah. Fayusyafa'an, maka kemudian 2 saum dan Al-Quran pun diberikan hak untuk memberikan syafaat. Makanya subhanallah ya akhal Islam, besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketujuh, bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Puasa itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW sabda tentang fitnah yang menimpa keluarga, harta. Kata Rasulullah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Fitnah seseorang pada hartanya, keluarganya, tetangganya, itu bisa digugurkan dosanya oleh salat, puasa dan sedekah. Masya Allah.
Ya, makanya puasa itu menggugurkan dosa ya akhul Islam azan ya. Perihnya perut kita ketika kita puasa menggugurkan dosa. Laparnya perut kita, capeknya kita ketika puasa itu menggugurkan dosa. Ya, Masya Allah. Keutamaan yang ke-8, bahwa orang yang berpuasa disediakan khusus pintu surga yang disebut dengan Rayyan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Kalau orang-orang yang sudah berpuasa sudah masuk semuanya dikunci. Tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Masya Allah. Iya. Keutamaan yang keberapa? Yang ke-9, bahwa orang yang berpuasa itu Pak mengurangi laparnya kita nanti di padang mahsyar. Dan menurut Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Aktsarun nasi ju'an yaumal qiyamah, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah, aktsaruhum syab'an fid dunya." Manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Jadi kalau kita pengen Pak di hari kiamat nanti di padang mahsyar nggak kelaparan, maka di dunia banyak-banyak lapar dengan puasa. Ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, bahkan kalau antum bisa puasa Daud, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya.